Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang keempat di triwulan ini kita belajar tentang berbagai perumpamaan. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini fokus pada Markus pasal yang keempat. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 3 tabel seperti ini. 2 tabel yang pertama ini adalah pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa, yaitu perumpamaan seorang penabur dan arti dari perumpamaan itu. Kemudian di tabel yang ketiga ini adalah pelajaran hari Rabu dan hari Kamis, yaitu 4 perumpamaan yang sisa di dalam Markus pasal 4. Nah, saya melihat dari segi misi, sehingga saya membagi menjadi 4 bagian dalam perumpamaan penabur dan berhubungan dengan 4 perumpamaan yang dicatat dalam Markus pasal 4, sehingga membentuk sebuah hubungan yang paralel. Karena saya melihat dari segi misinya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, di dalam perumpamaan penabur, benih jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakan habis benih itu. Benih adalah lambang dari firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan, di tanah, itu simbol dari jatuh di dalam hati manusia, tapi dengan berbagai macam jenis. Nah, arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan dan burung memakan habis adalah, ini artinya, orang yang mendengar firman Tuhan, tapi iblis datang dan mengambil firman itu. Ini adalah orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk menerima firman Tuhan. Bahkan tanahnya aja tidak ada. Nah, ini gambaran hatinya tidak mau menerima firman itu, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Nah, ini adalah gambaran iblis yang mengambil firman itu. Nah, orang-orang yang seperti ini harus dijangkau. Nah, itulah sebabnya saya hubungkan dengan perumpamaan pelita. Perumpamaan pelita menggambarkan tentang menyampaikan pekabaran misi kepada setiap orang. Menyampaikan pekabaran Tuhan. Itulah sebabnya untuk orang-orang yang memang tidak tertarik kepada firman Tuhan, tidak punya kebenaran, tidak boleh didiamkan, tapi dalam sebuah misi dia harus dijangkau. Disampaikan pekabaran kebenaran kepada orang-orang yang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benih yang di tanah berbatu, jatuh di tanah berbatu. Setelah matahari terbit, maka benih itu layu karena tidak berakar dalam. Artinya, orang yang mendengar firman, menerima firman itu dengan gembira di dalam hatinya. Tetapi karena penindasan, karena penganiayaan, orang itu menjadi murtad. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia sudah tahu firman, tapi karena penganiayaan, karena penindasan, dia takut, dia murtad, dia meninggalkan kebenaran. Tidak boleh didiamkan, tapi tetap harus dijangkau. Saya hubungkan dengan perumpamaan takaran, yaitu tidak boleh menghakimi. Takaran yang kau buat kepada orang lain juga akan diberikan kepada kamu, kepada engkau. Nah, jadi orang-orang seperti ini tidak boleh dihakimi. Kamu sudah murtad, tapi didatangi, disampaikan misi, dijangkau supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak dan menghimpit, dan kemudian benih itu tidak berbuah. Artinya adalah orang yang mendengarkan firman, karena kekhawatiran, karena kekayaan menghimpit kehidupannya, maka orang itu tidak berbuah. Nah, orang-orang yang seperti ini juga harus dijangkau. Saya hubungkan dengan perumpamaan benih yang bertumbuh. Yaitu, di dalam perumpamaan benih yang bertumbuh ini, ada pernyataan bahwa penuaian buah yang sudah matang itu akan dituai oleh orang yang menabur benih. Jadi, ini menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apabila orang-orang itu sudah matang, maka akan dituai, yaitu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pekabaran untuk orang-orang yang karena kekayaan, kekhawatiran menghimpit kehidupannya dan meninggalkan kebenaran, pekabarannya adalah kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Tapi orang-orang seperti ini harus dijangkau bahwa kebenaran firman Tuhan itu menjadi sumber kebahagiaan, bahkan itu bekal untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur, maka benih itu bertumbuh dan berbuah. Artinya, orang yang mendengarkan firman, kemudian menerimanya, kemudian menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya hubungkan dengan perumpamaan biji sesawi. Nah, perumpamaan biji sesawi ini adalah biji yang kecil, tetapi bisa menumbuhkan tumbuhan yang besar, bahkan ranting-ranting pohon yang besar, sehingga burung-burung dapat bersarang di dalamnya. Ini menggambarkan tentang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Artinya, orang yang mendengarkan firman, menghasilkan buah dalam kehidupannya, dia akan selalu menjadi berkat buat orang lain dimanapun dia berada. Jadi saya melihat dari segi
misi di sana. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini mengajak kepada kita untuk menjalankan misi Tuhan untuk menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.